sudah sholat, sudah puasa Senin Kemis, kenapa masih datang musibah? Apa sih yang diinginkan Allah itu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bahwa khilafah akan tegak kembali hanya pada saat Imam Mahdi turun? Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Dan setelah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 40 tahun. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. 30 tambah 10 sama dengan 40. Habis. Lalu kemudian di akhir zaman nanti akan terwujud sebuah big state dipimpin oleh seorang, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ini ikhtilaf, sebagian orang tak mengakui hadis ini karena kata dia ada unsur dhaifnya. Sebagian lagi setelah digabungkan beberapa riwayat mengatakan hadis ini terkait dengan datangnya Imam Mahdi, tentang kepemimpinan dunia dipimpin oleh satu orang. Bagaimana dengan orang yang baca Quran, sholat, tapi masalah politik nggak peduli ajaran Islam, masalah ekonomi nggak peduli ajaran Islam, masalah pendidikan nggak peduli ajaran Islam. Orang sekarang banyak yang Islamnya Islam slim, Islam minimalis, berislam cuma 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Cuma 3 kali dia berislam. Waktu lahir, Masya Allah, dipotongkan kambing, diayun pakai marhaban, digunting rambutnya. Islam. Waktu nikah, ini yang paling lengkap. Ada Pak Kua, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, asyhadu alla ilaha illallah. Islam. Yang ketiga ketika mati, matinya juga sangat islami. Tahlilan, yasinan, talqinan, sangat islami. Tapi dalam masalah ekonomi, riba. Dalam masalah politik, tipu, bohong, dusta. Dalam masalah pendidikan, sekuler. Dalam masalah pemikiran, liberal. Makanya kita dituntut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam keadaan dalam Islam kafah, secara kafah total. Maka yang belum, mari kita mulai. Yang sudah, mudah-mudahan istiqomah. Pahamkan anak-anak kita. Saya senang dengan pertanyaan Bapak. Pahamkan anak-anak kita. Anakku, aku ingin engkau berislam secara total. Dari buka mata sampai tutup mata. Dari bayi sampai mati. Dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan kau menjadi Islam slim. Islam minimalis. Tapi Islam yang total sesuai kemampuan masing-masing. Karena Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Demikian. Ustadz, bagaimana jika memberi nama dengan bahasa Sanskerta? Sanskerta dan Jawa, tapi artinya tetap baik. Nama itu afdol pakai bahasa Arab. Makanya orang-orang Jawa dulu, walaupun dia orang Jawa, namanya tetap pakai nama Arab. Hashim Muhammad Hashim Ash'ari. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Itu orang Jawa, asli orang Jawa. Anaknya dikasihnya lagi nama pakai bahasa Arab. Wahid Hashim. Salahuddin Wahid. Jadi pakai nama Arab. Tapi tidak berarti nama selain bahasa Arab salah. Kalau nama maknanya baik, ya tak apa. Nama maknanya baik, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa, yang penting paham dia. Sekarang banyak juga orang tua nih pas ditanya,
Nama anaknya mantap, pas tanya apa artinya? Entah. Mantap ku tengok di TV Pak Ustadz, mantap pula. Siapa nama Pak? Troya. Nah, jadi kalau namanya itu bagus. Nama anak saya tidak bahasa Arab. Nama anak saya Mizyan. Mizyan tak bahasa Arab, bahasa Maroko. Artinya baik. Kalau kita ke Maroko jumpa orang, apa kabar? Mizyan. Mizyan artinya baik. Mizyan Hadik. Ini tidak bahasa Arab. Tapi kalau dipakai bahasa Arab bagus. Baik. Contoh bahasa Arab Abdus Somad. Nah, itu bahasa Arab. Tapi bukan berarti nama tak Arab tak baik. Selama maknanya baik, bagus, tak masalah. Yang penting paham kita. Terkait penjelasan kemarin tentang air musammas. Bagaimana kondisi sekarang banyak masjid menggunakan tangki air yang secara otomatis terjemur kena matahari. Air musammas itu, Bu, dalam bejana. Bejana itu nampan. Zaman dulu bejana ini terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari timah, terbuat dari perak. Sudahlah kecil, panasnya 40 derajat, kena matahari, bayangkan panasnya. Sekarang tangki air itu dari plastik, fiber, tebal pula, dan besarnya berapa liter? Sebulan di matahari tak akan panas air, panas-panas dikit lah. Jadi kalau dihidupkan keran terasa panas, itu bukan panas tangki itu, tapi dari tangki itu pipanya itu kena jemur, itu maka terasa panas. Nah, biarkan dulu habis, rasa udah hilang panasnya, baru pakai. Tak akan mungkin satu tangki itu mendidih, kecuali sejengkal dari ubun-ubun, mataharinya baru panas. Nah, jadi terkait dengan itu, yang musammas, betul-betul musammas itu ember kecil, nampan, bejana, dari emas, dari perunggu, dari perak, dari besi, kena panas matahari. Panasnya pula panas macam di Saudi Arabia, Makkah, Madinah, dipakai berwudu, itu yang tak boleh, musammas. Adapun di atas sana ada tong tabung air, maka dia panas itu bukan karena itu, tapi karena pipa, hidupkan, setelah habis panas pakai, tak masalah. Ustaz, apa hukumnya mendengarkan sholawat di kamar mandi tapi pakai handset sambil mencuci pakaian? Yang tak boleh itu ibu bersolawat di kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Ada WC di kamar mandi, tak boleh. Ibu bersolawat tak boleh, karena ada menyebut Allahumma sholli. Tapi kalau suara luar masuk ke dalam, ibu sedang mencuci di kamar mandi itu ada WC, tiba-tiba terdengar wassalatu wassalamu alaik. Gimana mau menutup suara orang itu masuk ke dalam? Tak bisa. Yang tak boleh itu ibu membawa masuk ke dalam, tak boleh. Makanya handphone, kalau handphone itu menyala, kalau kebetulan wallpapernya itu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, menyala dia, tak boleh dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah padam, mati, boleh. Quran digital, menyala Quran digital, tak boleh bawa masuk, baik gambar maupun suara. Masuk ke dalam Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bawa masuk ke dalam. Nah, itu merendahkan, menghinakan. Tapi suara dari masjid masuk ke dalam, nah, mana pula bisa kita tahan itu? Yang tak boleh itu kita membawa masuk ke dalam. Kalau ibu mau dengar, ibu hidupkan. Kalau ibu mau mendengar, ibu hidupkan suara sholawat di dapur, tape recorder. Tak ada lagi tape recorder sekarang ya. CD player, hidupkan, nah, ibu dengar, suaranya masuk ke dalam. Bukan itu ibu nyalakan masuk ke dalam. Bagaimana mau lihat Quran tapi yang dibaca Latinnya?
Latin di situ ada dua. Pertama, transliterasi. Transliterasi adalah tulisan Latin tapi bacaannya tetap ayat Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya dua. Tapi tak bisa dibedakan antara Rabbi atau Rabbi. Oleh sebab itu boleh melihat transliterasi, tapi tetap belajar baca Quran. Itu transliterasi proses awal sebelum belajar Iqra. Belajar Iqra. Habis Iqra 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, mulai baca Quran. Transliterasi membantu melancarkan bagi yang belum bisa. Jangan berhenti pada transliterasi. Yang kedua, melihat Latin terjemahnya. Oleh sebab itu dalam proses belajar boleh dapat pahala. Tapi jangan selamanya baca transliterasi, jangan selamanya baca terjemah. Untuk berikutnya, mulai baca Arabnya, baca terjemahnya potong-potong, untuk proses menuju kesempurnaan. Saya sampai hari ini tetap baca terjemah. Terjemah Depak. Al-Quran terjemah Kementerian Agama. Sampai hari ini tetap baca. Lalu baca tafsirnya. Seorang istri bekerja. Lalu gaji si istri dipakai oleh suami. Maka seorang perempuan, kalau dia punya harta warisan dari bapaknya, harta itu milik dia. Kalau seorang perempuan punya tabungan dari gadisnya, harta itu milik dia. Kalau seorang perempuan dapat bonus dari tempat kerjanya, itu milik dia. Kalau seorang perempuan sebelum menikah dia bekerja, dan setelah menikah dia minta izin ke suaminya, suaminya mengizinkan dia kerja, dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka gaji itu milik dia 100%. Itulah beda harta milik istri dengan milik suami. Apa beda harta suami sama harta istri? Harta istri milik dia, suaminya tidak berhak terhadap harta itu. Sedangkan harta suami, istrinya ada hak di situ, yaitu nafkah. Oleh sebab itu, saya ulang sekali lagi. Harta istri, harta suami, apa bedanya? Harta istri tidak ada hak suami di dalamnya. Suami tak berhak mengambilnya. Sedangkan harta suami ada hak istri di dalamnya. Istri wajib mengambil haknya. Suami wajib memberikan kewajiban suami adalah hak istri. Yaitu namanya nafkah. Itulah makna wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan baik. Ma'ruf, urf. Urf artinya nafkah. Sesuai dengan standar. Kalau tinggal di kota, berapa juta di kota itu. Beda standar orang di Papua dengan di Jakarta dengan di Riau. Karena yang dipakai adalah urf. Yang dipakai masyarakat standar secara umum. Oleh sebab itu pertanyaan kedua. Istri bekerja, dia dapat gaji, maka itu milik dia. Lalu kemudian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, makan, kontrakan rumah, bayar listrik, bayar air. Maka kalau si istri tidak izin, suami mengambil uang haram. Oleh sebab itu si suami merayu istrinya. Adinda, kita pakailah dulu gajimu ini, sementara abang punya usaha habis COVID-19 ini. Kata si istrinya, boleh bang, tapi akadnya akad hutang. Maka dipakai hutang, dibayar sampai batas waktu tertentu. Tapi kalau istrinya baik, pakai sajalah. Lillahi ta'ala aku ikhlas. Maka itu terhitung sedekah. Jadi ibu kalau memberi bapak, itu akadnya mesti jelas. Apakah pinjam meminjam, apakah hutang piutang, apakah gadai menggadai, apakah itu mudharabah bagi hasil, apakah itu murabahah permodalan. Nah, jadi yang selama ini sudah berlanjut, apa boleh buat, itu kebaikan ibu-ibu. Tapi kalau mau akan datang, mesti jelas akadnya apa. Karena pemberian bapak ke ibu itu nafkah, pemberian ibu ke bapak bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf, bisa hutang, bisa gadai, dan transaksi-transaksi lainnya. Demikian orang sholat, tapi bacaan Qur'annya enggak betul. La salata, tidak sah sholat. Liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kalau tidak betul bacaan Fatihah. Baca Fatihahnya mesti betul. Dengarkan ke guru mengaji. Saya mendengarkan bacaan Al-Fatihah saya
Fatihah saja tidak pindah-pindah 3 bulan. Habis itu baru pindah ke yang lain untuk membetulkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang Fatihahnya tak betul, maka tidak sah salatnya, karena rukun salat ada rukun qauli, rukun bacaan, yaitu Al-Fatihah. Belajar mengaji jangan malu, ikut pengajian, undang ustadz ke rumah dari maghrib ke isya, belajar lagi dari awal. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jangan takut, jangan cemas. Guru saya mengaji pertama Ustadz Abdul Rahim. Habis itu belajar mengaji kepada almarhumah mak saya sendiri sampai khatam. Habis itu belajar mengaji kepada Ustadz Tamrin. Habis itu belajar ngaji kepada Ustadz Armawi Abdurrahman. Habis itu belajar mengaji kepada Datuk Syekh Muhammad Ali. Habis itu belajar mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sampai 6 orang guru saya mengaji, khusus Quran saja. Habis itu baru belajar bahasa Arab, baru belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya pun belajar. Kalau ceramah, tetap silaturahim ke kiai-kiai, minta ijazah, minhon doa, minta zikir, baca kitab, ngambil barokah. Sampai mati insya Allah tetap belajar. Nah, demikian tentang masalah sholat, mestilah kita betulkan bacaan Quran. Saya kembalikan. Apakah ketika sholat ba'diyah harus pindah tempat dari tempat sholat wajib? Kalau bapak pindah tempat, bagus. Dalilnya apa? Karena setiap tempat sujud itu bersaksi. Bapak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini. Tempat-tempat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis tempat, kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka. Bekas tapak kaki, bekas kening, menjadi saksi. Kalau bapak tak mau pindah, ya nggak apa-apa. Yang bapak paksa pindah orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa. Pak, pindah sini. Ah, nggak mau. Wajib pindah. Nggak bisa gitu. Karena itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi kalau pindah-pindah bagus. Apa sih manfaatnya pindah-pindah? Pindah-pindah banyak ketemu orang. Kalau di Makkah, Madinah ketemu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Kia hal hediking. Begitu. Lalu kemudian dengan pindah itu ada semangat baru. Kadang kita kalau di situ-situ aja semangat. Pindah di sudah sholat, sudah puasa Senin Kemis, kenapa masih datang musibah? Apa sih yang diinginkan Allah itu? Katanya musibah itu menghilangkan dosa. Dosa saya apa Pak Ustadz? Jangan lupa sisi musibah satu lagi. Untuk apa Allah turunkan musibah itu? Sebab Allah mau mengangkat derajat. Musibah itu ada kalanya menghapuskan dosa. Tapi untuk orang yang banyak ibadah, musibah itu diberikan Allah untuk mengangkat derajatnya. Karena ada derajat yang lebih tinggi daripada mati syahid. Lebih tinggi daripada orang yang berjihad fisabilillah. Apa itu? Innama yuwaffas sabirun. Orang yang sabar. Dan sabar itu baru bisa dapat karena musibah. Jadi husnuzon saja pada Allah. Kalau ternaknya mati, karena kebunnya kering, kalau rumahnya macam-macam musibah datang. Sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat. Ada yang lebih tinggi lagi. Apa dia? Orang yang masuk surga belum tentu dapat ridha Allah. Tapi ada orang yang dapat ridha Allah pasti masuk surga. Siapa yang dapat ridha Allah? Orang yang dapat ridha Allah adalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang diuji dengan musibah.
Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas muka bumi, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum diwujudkan di alam nyata, Allah sudah memberikan ketetapan itu. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar menerima takdir Allah. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini milik Allah, diambil Allah. Aku tak ada daya, tak ada apa-apa. Serahkan pada Allah. Orang tua meninggalkan wasiat. Kalau aku mati, bagilah harta peninggalanku ini menurut hukum Islam faraid. Laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Bukan karena aku tidak adil, bukan karena aku diskriminasi, tapi karena Allah yang menyuruh. 2 kali diulang Allah dalam Quran. Lidzakari mislu adzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki yang menanggung biaya pernikahan, mahar. Karena laki-laki yang menanggung biaya hidup, nafkah. Karena laki-laki yang tanggung jawabnya besar. Oleh sebab itu, pesankanlah ke anak-anak kita, pengajian-pengajian kantor, pengajian-pengajian rumah, pengajian-pengajian arisan keluarga, pesankan tentang pentingnya membagi harta warisan menurut ajaran Islam, yaitu ilmu faraid. Adapun untuk anak angkat, karena anak angkat tidak dapat harta warisan, maka anak angkat diberi wasiat melalui 2 cara. Pertama, anak angkat beri hibah. Yang kedua, anak angkat bisa diberi surat wasiat. Syaratnya kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Jadi kalau bapak ibu ada hartanya 1 miliar, anak angkat hanya boleh diberi wasiat 333 juta. Kalau lebih daripada itu, maka kelebihannya itu mesti dikembalikan ke ahli waris. Adapun hibah, ibu bapak tidak punya anak, ada 1 anak angkat. Kalau bapak ibu meninggal, harta warisan dibagi, anak angkat nggak dapat. Yang dapat adalah saudara kandung ibu bapak. Karena kalau tak ada anak, maka saudara kandung dapat harta warisan.